undangan dan Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari SMP Negeri 3 Ngamprah. Kami akan memaparkan inovasi yang kami buat dengan akronim Sambalado. Sekolah mengolah sampah, limbah rumah tangga, dan hasil toga. Perkenalkan sebelumnya, kami tim yang terdiri dari saya sendiri, Citra Roska Awalia, rekan saya Ibu Sri Untari, dan satu lagi Ibu Denti Hidayati. Kami di bawah bimbingan Kepala Sekolah Ceceng Gunawan. Namun pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kami juga bekerja sama dengan seluruh guru. Jadi di sini inovasinya semua ikut membantu. Kurang lebih ada 30 guru yang masuk dalam kegiatan ini. Bisa dilihat dalam tampilan, masing-masing memiliki peran untuk mewujudkan Sambalado. Oke. Adapun proses Sambalado yang sudah kami lakukan bisa disimak pada video berikut. Saya Citra Roska Awalia MPD dari SMP Negeri 3 Ngamprah. Pada kesempatan kali ini kami mengikuti Linda Lomba Inovasi Daerah dengan mengusung inovasi Sambalado yang merupakan akronim dari sekolah mengolah sampah, limbah rumah tangga, dan hasil toga atau tanaman obat keluarga. Inovasi ini kami gagas berdasarkan kondisi di lapangan bahwa di sekolah kami pengelolaan sampah belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini menjadi masalah bagi kami sebagai sekolah adiwiyata. Oleh karena itu, Sambalado diharapkan bisa menjadi solusi terhadap masalah yang ada di sekolah. Kondisi pengelolaan sampah yang belum optimal di SMP Negeri 3 Ngamprah membuat kami memutar kepala untuk mencari inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan pengelolaan sampah dengan baik. Kami memulai dengan gamis, gerakan membawa misting, dan tumbler. Gamis dilakukan sebagai upaya mengajak semua warga sekolah untuk mengurangi produksi sampah di sekolah. Dengan membawa misting dan tumbler dari rumah, siswa bisa menerapkan pola hidup sehat, menggunakan uang jajan yang diberikan untuk hal-hal yang bermanfaat, serta dapat menghasilkan kegiatan lain yang lebih positif. Testimoni dari Zidan kelas 9C contohnya, yang memanfaatkan uang jajan yang diberikan untuk membudidayakan ikan cana dengan omset 300.000 sampai 1 juta per harinya. Gerakan itu membawa banyak manfaat, salah satunya saya membawa bekal dari rumah dan minum sehingga uang jajan saya utuh. Dan saya kumpulkan setelah ada sedikit modal, saya berpikir untuk berjualan ikan. Dan saya mulai membeli akuarium dengan ukuran 30 cm yang termasuk kecil. Dengan melakukan pemilahan sampah dimulai dari kelas menuju ke bank sampah. Sampah organik disalurkan ke biopori, sedangkan sampah residu ke TPA. Untuk sampah anorganik dipilah, ada yang sebagian menjadi bahan baku ekobrik dan sebagian lagi disiapkan untuk diambil oleh pengepul. Proses pembuatan ekobrik dilakukan dengan baik dan terstandar, sehingga kami gunakan untuk membuat taman, sengke dan menahan tanah turun, meja, dan bahkan kami pasarkan secara online di online shop. Sampah organik yang berasal dari daun diolah menjadi pupuk kompos. Selain membuat pupuk kompos, kami berinovasi membuat pupuk organik cair atau VOC gedepok pisang. Hal ini dilakukan sebagai pemanfaatan sampah gedepok pisang yang ada di sekolah. Produk digunakan untuk menyemburkan tanaman di sekolah. Siswa membawa limbah sampah rumah tangga berupa air cucian beras untuk dijadikan VOC air beras. Selain itu, siswa membawa minyak jelantah dari rumah untuk diolah menjadi Mijel Tasop atau sabun minyak jelantah. Inovasi ini diikutkan dalam lomba eksperimen sains di tingkat Kabupaten Bandung Barat dan alhamdulillah memperoleh juara 2. Berlimpahnya hasil panen toga dan bunga telang menginspirasi kami untuk mengolah menjadi minuman sehat sebagai upaya mengurangi siswa meminum minuman kemasan.
Hasil toga dibuat jelita atau jamu herba 3 ngamprah dengan varian rasa beras kencur dan kunyit asam. Pemasaran produk masih secara offline dan sangat diminati oleh konsumen. Inovasi lain, kami mengolah sampah daun menjadi bahan baku ekoprint. Alhamdulillah, Sambalado banyak memberi manfaat bagi kami warga SMP Negeri 3 Ngamprah. Mulai dari seluruh warga mulai memahami bagaimana proses pengelolaan sampah di sekolah, mulai mau tergerak untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, bahkan mulai berperilaku sehat dengan membawa makanan sendiri dari rumah. Bahkan kami mulai menyadari bahwa dengan pengelolaan sampah yang baik bisa menghasilkan barang-barang ekonomis yang bernilai jual. Dan ini bisa menjadi peluang bisnis jika kita kelola dengan baik. Semoga apa yang sudah kami lakukan bisa memberikan inspirasi bagi semua. Sambalado untuk kami, Sambalado untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun latar belakang dari kami melakukan Sambalado, yang pertama karena kami merupakan salah satu sekolah adiwiyata yang sudah atau ketika itu berproses di tingkat provinsi. Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di sekolah kami belum optimal. Begitu. Ditambah dengan jumlah siswa yang hampir 1095 itu, dan setiap harinya mereka menghasilkan sampah anorganik, terutama itu menimbulkan timbulan yang sangat membludak. Nah, sehingga kami di sini memanfaatkan aset sekolah kami, yaitu warga sekolah, nilai-nilai yang kami pegang, lingkungan kami, serta kebijakan yang disampaikan atau dikeluarkan oleh kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kami. Next. Dari situlah maka kami merangkum bagaimanakah pengelolaan sampah yang optimal di SMP Negeri 3 Ngamprah yang dirangkum dalam Sambalado. Adapun tujuan dari Sambalado ini yang pertama tentunya untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu mewujudkan masyarakat yang cerdik dan berbudaya lingkungan. Kegiatan Sambalado ini juga mendukung kegiatan atau geliat sekolah adiwiyata di SMP Negeri 3 Ngamprah. Dengan Sambalado kami berharap siswa bisa tergerak dan juga seluruh warga sekolah bisa tersadar bahwa kita semua punya andil untuk mewujudkan visi sekolah. Dan diharapkan dengan Sambalado ini, pengelolaan sampah di SMP Negeri 3 Ngamprah berjalan dengan optimal. Next. Ya, adapun rangkaian Sambalado ini kami terminkan menjadi 4, prosesnya perencanaan, dilanjut sosialisasi, pelaksanaan terhitung Juli 2022 sampai dengan Desember 2023, dan selama prosesnya kami melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, ini Ibu dan Bapak timeline secara garis besar. Kami berproses dari Juli 2022 sampai dengan Desember tepatnya 2023. Dan ini produk-produk yang kami buat serta lama atau waktu proses pembuatan. Nah, sehingga kalau kita garis besarkan sebenarnya sudah disampaikan di video ya, bahwa timbulan sampah yang disebabkan di sekolah itu berasal dari 3 sumber. Yang pertama itu di kelas ya, dan kantin berupa sampah anorganik. Kemudian juga ada dari pepohonan, terutama hutan sekolah, ini berupa sampah organik, dan dapur kantin sekolah, ini berupa sampah organik. Nah, bagaimana prosesnya? Kita bisa lihat Ibu dan Bapak, di sampah anorganik ini kami upayakan dulu di-reduce dulu, dikurangi dulu dengan proses gamis. Alhamdulillah berhasil, sampai tadi menghasilkan wirausaha cilik gitu ya, karena benar-benar diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Nah, selanjutnya masih ada nih sampah anorganik itu kami olah menjadi bahan baku ekobrik, ya, seperti ini contohnya. Kemudian masih ada juga yang menjadi kami kepul, dikumpulkan untuk disalurkan ke pengepul, dan residu kami kumpulkan di TPA untuk diangkut oleh tim kebersihan. Untuk sampah organik, terutama daun, ini kami buat pupuk kompos.
Dan juga kami berinovasi bekerja sama dengan anak untuk menyadarkan bahwa limbah rumah tangga itu masih bisa berguna dengan membawa air beras. Ya. Ini, jadi siswa diedukasi, termasuk orang tua di dalamnya ada gitu, tahu gitu bahwa ternyata air beras yang dibuang itu bisa bermanfaat. Nah, semua pupuk ini kami gunakan secara intern untuk menyuburkan tanaman sekolah. Ada yang di packing juga seperti ini, di packing. Sehingga alhamdulillah hasil toga melimpah. Kami inovasikan lagi hasil toga itu menjadi jelita, jamu herbal 3 ngamprah. Ini contohnya, mungkin nanti bisa ditester. Nah, terus kami buat juga si daun-daun kan, daun-daun itu dia tumbuh banyak subur, dibuat ekoprint, dan ada juga bunga telang yang berlimpah, kami buat menjadi kombucha. Oke, sedangkan yang dimaksud dengan limbah rumah tangga itu tadi ya, air beras dari ibu bapaknya, dari rumah masing-masing dibawa. Kemudian juga hal yang mungkin unik bahwa minyak jelantah yang orang tua tuh susah gimana nyarinya, kita edukasi bisa loh dibuat sabun. Next. Oke, ini anggarannya. Next. Ini dokumentasi bagaimana kami merencanakan dan mensosialisasikan di sekolah. Proses monitoring Gamis tadi sudah disampaikan, bukan hanya sampah berkurang, pola hidup sehat muncul, bahkan muncul wirausahawan, tetapi keunggulan dari produk kami adalah muncul student agency yang saling mengingatkan, terutama oleh duta lingkungan. Nah, ini disampaikan dalam proses pendidikan guru penggerak saya kebetulan dan direplikasi oleh beberapa sekolah. Next. Ini EcoBrick yang kami buat. Mungkin banyak sekolah yang membuat EcoBrick, tapi sedikit yang memanfaatkannya untuk memperindah taman. Dan juga sedikit, bahkan DLH KBB sendiri mengklaim bahwa SMP 3 Ngamprah lah yang menjual EcoBrick secara online, baru SMP 3 Ngamprah. Next. Ini pupuk kompos, tadi sudah dijelaskan produknya ini. Next. Nah, ini pupuk organik cair, tadi sudah disampaikan ada gedebok pisang, ada juga POC dari bahan yang berbeda, tentu kandungannya berbeda pula dan khasiatnya berbeda pula. Tetapi poinnya, siswa paham bahwa dengan menggunakan POC ini ramah lingkungan. Next. Nah, ini dia jamu herbal 3 ngamprah, jelita. Ini adalah dari berlimpahnya kunyit, jahe, dan kencur yang kami tanam. Namun ternyata ini laku keras di pasaran sehingga kami juga akhirnya memproduksi gitu. Dan ini sudah beberapa kali uji coba ya, berdasarkan testimoni, kemudian aduan pembeli itu, ini rasanya begini, kami sudah melakukan beberapa kali uji coba. Ini pun sudah direplikasi oleh teman-teman guru CGP di sekolah masing-masing. Next. Termasuk ini kombucha. Kombucha ini kami memanfaatkan bunga telang yang berlimpah. Seperti kita ketahui, ini merupakan minuman kekinian. Karena sekarang healthy life ya, banyak ibu-ibu moms muda. Dia searchingnya itu makanan atau minuman anti-aging dan prebiotik. Ini termasuk di dalamnya. Next. Nah, ini EcoPrint. EcoPrint ini seperti kita ketahui ya, ini memanfaatkan daun-daun yang muda yang sudah istilahnya dirapihkan, kalau bahasa itunya dirapihkan, kami manfaatkan ke dalam ini. Dan poin utamanya mungkin semua sudah tahu bahwa ini adalah unik. Tidak ada EcoPrint yang sama, karena dari tangan yang berbeda dan komposisi yang berbeda. Sabun Mijelta ini kami produksi, tadi ya, mengedukasi bahwa ini sampai nih ke mama nih, kalau buang minyak jelantah itu jangan sembarangan, karena bisa minimal ruginya buat mamahnya, nanti si kerannya jadi mampet. Oke, betul, tapi dengan ini kita bisa gunakan. Ini sudah dipergunakan di sekolah kami, masih intern gitu. Dan ini alhamdulillah memperoleh juara 2 tingkat KBB.
Alhamdulillah dengan geliat kami, Sambalado bisa menghasilkan kesadaran semua warga untuk bergerak dan pengelolaan sampah di SMP 3 Ngamprah lebih optimal dari sebelumnya, plus kami bisa menghasilkan produk-produk estetik dan bernilai ekonomis. Namun Ibu dan Bapak tentu ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kerjasama dari seluruh tim. Pasti ada tantangan dan pasti harus dicari solusinya. Oleh karena itu, monitoring, evaluasi itu diperlukan. Adapun, ya, kita tuh sudah menghasilkan produk-produk ini, berharap ya berkelanjutannya itu kami bisa untuk makanan mungkin kami bisa berbepom sehingga tidak dijual offline tapi juga bisa offline seperti halnya Ecobrik gitu ya online seperti halnya Ecobrik gitu ya. Dan kami juga mengharapkan bisa bekerja sama lebih luas lagi. Contohnya mungkin seperti Ecoprint ini kan kita KBB itu terkenal dengan beraneka ragam tumbuhannya. Mungkin bisa bekerja sama dengan Dinas Pariwisata gitu ya, menjadi ikonnya Bandung Barat. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertanyaan untuk jelita ini atau toga ini, kan tadi sama sebenarnya Bu dengan pertanyaan kedua tadi. Oh iya. Ini apakah betul-betul kok dibuatnya oleh siswa kita kemudian tidak ada bahan campuran lain selain dari tanaman toga yang ada di SMP 3 Ngamprah. Oke. Nah, itu saja mungkin tiga pertanyaan itu karena tadi ini harus kita ketahui bersama bahwa inovasi ini betul-betul semuanya merupakan inovasi, tidak ada barang yang memang bukan dari hasil inovasi itu dijadikan untuk membantu menjadi produk ini menjadi inovasi, maksudnya seperti itu. Jadi saya ingin mengetahui apakah betul-betul ini produk ini berdasarkan inovasi dari SMP 3 Ngamprah, tidak ada bantuan sedikit pun dari yang lainnya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, baik Ibu dan Bapak, Bapak Dewan Juri yang terhormat, seperti tujuan kami di awal itu adalah poinnya student agency, bagaimana siswa itu tersadar, tergugah, tergerak untuk mencintai lingkungannya, dalam hal ini SMP Negeri 3 Ngamprah. Proses jelita itu tentu saja berawal dari berlimpahnya toga yang dihasilkan di SMP Negeri 3 Ngamprah. Nah, inovasinya tentu saja berawal dari kami punya tim pokja masing-masing, tadi sudah disampaikan di awal. Nah, itu ada bagian yang berproses atau di bagian toga. Nah, ini inovasinya itu dipimpin oleh guru, dibawahi oleh siswa-siswa Duta Adiwiyata, kami namakan itu, memproduksi. Tentu saja untuk menghasilkan jamu ini ada tambahan-tambahan, contohnya gula aren. Dan gula arennya itu yang menjadi poin utama produksi ini kenapa baik, karena kami memilih gula aren nomor 1 dari Cipongkor, gitu, gitu ya. Ya. Tetapi ketika kami sudah membuat, semua warga sekolah mencoba, ini sepertinya repeat order kalau bahasa ininya, gitu ya. Tentu saja dengan wilayah atau lingkungan kami yang ukurannya kecil untuk menghasilkan toga, ini tentu saja sangat tidak mungkin untuk dihasilkan. Tetapi ini prinsipnya dapat inovasinya, anaknya paham, anaknya yang mengolah, tetapi ketika repeat order teman-teman guru, teman-teman di DLH meminta, kami ditangani oleh tim ahli, gitu. Karena kami juga harus ini produk kami ya, awalnya hanya inovasi, hanya mengedukasi, tapi kalau mau kan kita juga harus menjaga kualitas. Nah, ini mungkin yang justru berkelanjutan kami itu di sini salah satunya. Pengen bagaimana nih caranya kita punya CSR, memproses ini, memproduk ini, walaupun tetap hasil 3 Ngamprah, tapi poinnya melestarikan budaya leluhur. Terutama membawa atau mengangkat KBB pastinya. Itu termasuk juga ini Pak, Cilita. Ini juga sama Pak, jadi mungkin Bapak pernah ke SMP 3 Ngamprah, di sana ada banyak, pagar. Terus ada tanaman rimbun-rimbun, ada bunga yang ungu-ungu, bunga telang namanya. Itu salah satu bahan dasar.
Nah, karena ini merupakan minuman prebiotik, jadi si bahan dasar bunga telang ini dipadu atau menjadi makanannya kombucha atau Scooby. Nah, Scooby ini dia berproduksi memakan bunga telang menghasilkan kombucha. Ada yang mau nambahkan teman-teman? Mangga. Kebetulan saya yang terima kasih teman-teman. Saya tambahkan bahwa jelita ini dimulai bahwa sekolah Adiwiyanta harus punya inovasi. Nah, ketika sebenarnya toga di SMP 3 Ngamprah itu tadinya itu agak tandus. Nah, bisa kita suburkan dari pupuk kompos. Jadi kita yang tadi dibuat pakai komposter itu kita mudahkan, kita buka semua. Dari situ kita memanfaatkan sehingga sekarang menjadi tanah yang subur. Kemudian untuk pembuatan tidak ada melibatkan pihak luar. Saya yang bereksperimen sendiri dengan anak-anak ini kurang apa. Kemudian yang memanen juga dengan siswa. Jadi siswa, saya lebih menekankan yang pertama itu tadinya adalah edukasi. Siswa mengenal apa itu kunyit, mana kencur, mana jahit, fungsinya apa, manfaatnya apa. Kalau untuk tambahan, yang utama adalah gula aren, itu pasti kita nggak menghasilkan ya, utama. Kemudian kalau yang kecil-kecil, misalkan bumbu tambahan seperti gulebet, kemudian cengkeh, adas, itu juga dari luar kita belum memproduksi. Sedikit-sedikit itu harga 1000-an gitu. Tapi bahan utamanya kita kencur itu dan kunyit jahit itu alhamdulillah kita sudah mengenal. Kita tidak ada melibatkan pihak luar ya, kita tidak melibatkan pihak luar. Karena ini termasuk khas Solo, saya dari Solo. Betul. Ya. Jadi Bapak sudah mencium bau-bau, ini kayaknya ada orang Jawa. Betul Bapak, ada orang Jawa. Oke, baik, terima kasih. Tadi sampaikan kan tidak ada pure, semuanya dilaksanakan oleh keluarga dari SMP 3 Ngamprah. Kemudian tadi Ibu juga menyinggung bahwa produk ini boleh dibilang laku lah ya di Bandung Barat, bahkan juga ada yang bisa dipesan secara online juga. Nah, harapan kami sih ke depannya kalau bisa nih, tadi Ibu sudah ada berkeinginan bahwa produk ini kalau bisa ya go Jabar lah, jangan go Jawa Barat dulu lah, jangan go ini ya, jangan go Jawa Barat dulu saja. Nah, kaitan nanti itu tentu saja ini saya sih hanya menyumbang saran bahwa Ibu bisa berkomunikasi dengan dinas pariwisata ya, atau disnaker ya, dengan disnaker atau pariwisata. Oh, perindustrian ya? Ya, perindustrian. Nah, betul, di Perindak gitu. Nah, terkait tadi pemasaran ini. Tetapi tentu saja kalau Ibu ingin Sekolah 3 Ngamprah ingin berinovasi lebih jauh lagi terkait tadi pemasaran, tentu saja produk ini harus lebih banyak disiapkan intinya, kan? Jangan sampai nanti Ibu sudah didaftarkan ke Disperindak ternyata ininya produk barangnya tidak ada atau kan tidak ini juga inovasinya atau tidak jalan. Saya rasa itu saran saya seperti itu. Kalau memang ini inovasi ini akan lebih, kan kita tujuannya ini lomba ini si inovasi ini tidak berhenti di sini. Jadi Bapak Ibu tidak berhenti di sini inovasi ini. Inovasi ini harus berlanjut, bahkan tadi bisa dikenal masyarakat luas atau bahkan masyarakat juga bisa mengikuti apa yang Bapak Ibu buat, kan, sehingga tadi Bapak Ibu dalam ini SMP 3 Ngamprah harus selalu berkomunikasi dengan stakeholder terkait lah intinya. Saja mungkin saran dari saya dan pertanyaan tadi. Atur nuwun sudah dijawab tadi pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kan kalau tadi jamu mungkin udah pernah ada ya Bu ya, terus yang minuman telang juga udah pernah ada, mungkin sebelumnya saya nggak tahu siapa duluan yang bikin telang gitu ya. Nah dari sekian banyak yang dihasilkan yang benar-benar baru dari SMP 3 Ngamprah, gagasan dari SMP 3 Ngamprah yang Oke. Begini ya, mungkin kami lebih kepada prosesnya gitu. Jadi keunikannya itu adalah kami melibatkan siswa. Siswa itu punten mungkin sebagian besar tuh tidak boleh buang sampah sembarangan.
kami merasa itu tidak tepat. Tapi buatlah mindset bahwa sampah itu kalau kita kelola dengan baik, ini loh berhasil berdaya jual. Ecobrick itu anak-anak Bu senang bikinnya Bu. Jadi dibuat dalam satu tempat gitu ya. Kemudian dibuat nanti Bu nabung ya saya, nanti kalau laku uangnya buat saya. Nah itu yang uniknya tuh gitu. Sebenarnya semua bisa membuat, tapi ketika kita membuat bahannya dari SMP 3 Ngamprah sendiri, itu keunikannya. Ketika tangan-tangan kecil siswa SMP 3 Ngamprah yang membuat, itu keunikannya. Mungkin bisa direplikasi oleh teman-teman lain, tetapi tentu tetap unik di SMP 3 Ngamprah. Mungkin seperti itu Ibu. Berarti lebih ke perilaku dan budaya. Betul. Biasa dari mindsetnya. Ya, nah, bagus sekali Bu. Kalau boleh tahu ini mulai tahun berapa ya? Tadi Bu ya sudah disampaikan proses sambaladonya itu sendiri di timeline. Ini dari mulai 2022. Ini melihat di lapangan ya Ibu ya, proses kami berarti ini proses ke tingkat Provinsi Adiwiyata. Tentunya ada proses di tingkat Kabupaten Bandung Barat. Artinya kami menilai, alhamdulillah kami masuk sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten, tetapi kami merasa ini masih kurang nih, gitu. Bukan untuk, betul. Seperti halnya ketika di kabupaten itu kami sudah melakukan pemilihan sampah. Kalau tidak, tentu tidak akan masuk juara. Tetapi kami optimalkan lebih baik lagi. Yang anorganik, ini buat Ecobrick, ini ke TPA, ini ke pengepul. Itu tidak dilakukan sebelumnya, seperti itu. Jadi sama itu pengembangan. Tapi yang benar-benar yang gagasan awal supaya mengolah sampah itu tahun berapa? Tahun 2021 mulainya 2021 awal, SK-nya akhir 2020. SK-nya itu kira-kira pertengahan lah katanya. Ya 2021 awalnya ini kita mau pas mulai nih pas gitu. COVID ya. Yang sekolah berbasis lingkungan, Betul. terus kemudian dikembangkan ke hal yang lebih. Nah ini kan tadi perubahan pada budaya dan perilaku ya, Betul. susah sebenarnya kalau bikin kayak gini kan udah ya. Iya. Tapi kan yang luar biasanya itu kan bisa bukan hanya mengurangi volume sampah, tapi juga bisa ada student agency, ada wirausaha cilik. Nah itu juga menurut saya baru di sekolah gitu mengajarkan wirausaha. Biasanya kalau anak saya wirausaha tuh orang tuanya yang modal, gitu. Tapi ini justru menggunakan dari apa yang ada, gitu, seperti itu. Nah untuk sosialisasinya tuh ada masalah nggak? Ada kendala nggak melakukan sosialisasi? Pertama, sosialisasi yang pertama itu tahun 2021 ya. Pertama, penerimaan siswa baru itu kita, jadi siswa baru kan pasti nggak tahu apa-apa ya tentang berbudaya lingkungan ini. Kita masih pakai Zoom dan lumayan efektif itu. Jadi anak lebih tahu. Kita diberi kesempatan sama kepala sekolah. Ketika ada pertemuan guru, kita ada sosialisasi dengan yang dihadiri. Ketika perencanaan itu kan dihadiri oleh komite, oleh seluruh guru, juga perwakilan siswa. Juga ada orang tua siswa. Jadi orang tua siswa pun terlibat, misalkan datang penanaman, kemudian donasi tanaman itu ada terlibatnya. Iya. Nah, kalau boleh tahu Bu, produk-produk ini kan pasti ada cost-nya, ada biayanya. Iya. Nah, kalau biayanya itu dari mana? Sebenarnya biaya yang muncul tuh sedikit untuk produksi ini ya kan, hanya gula. Iya. Gula. Hanya gula itu kalau betul 1000-an, cengkeh 1000-an gitu. Nah itu anggarannya dari mana? Iya. Apakah ada pungutan baru atau Tidak ada. Terus dari bendahara sekolah. Iya. Kira-kira kalau bikin ini berapa lama nih saya minta Kalau kombucha lumayan ya. Kombucha ya. Ya kan tadi bisa order. Betul. Ternyata Ya, Ibu sudah di sini kita bisa melihat ya, kombucha itu awal produksi di Mei 2023. Proses pembuatan kombucha itu karena dia fermentasi ya Bu ya. Tentunya butuh waktu minimal 1 sampai 2 minggu. Kita sudah beberapa kali uji coba ya Bu ya. Awalnya ideanya sesuai dengan yang sudah di pasaran 14 hari atau 2 minggu. Tetapi di konsumennya waduh hasem teuing gitu, seperti itu. Akhirnya kami mengurangi sampai kami menemukan yang pas gitu ya. Nah, seperti itu mungkin Ibu. Betul. Karena memang kalau kombucha itu lebih kepada kesehatan ya, seperti meminumnya juga satu bagian air putih, satu bagian kombucha. Jadi tidak bisa diminum seperti itu. Oke.
Kan ini manfaatnya bukan cuma buat warga sekolah ya Bu ya. Betul. Kalau saya sih menyarankan karena ini bagus sekali. Kalau bisa juga bisa untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Iya, pengennya Bu, ya. pengen udahin Bu, mudah-mudahan Iya, bisa Ibu. Bisa meningkatkan kegiatan Betul. masyarakat kita. Iya. Kan, karena kan anak siswa ya mungkin Iya. dia terlibat, tapi kan dia juga harus bercampur untuk tugas-tugas sekolah. Betul. Lewat terganggu. Apakah ada rencana ke depan melibatkan masyarakat gitu? Yuk, misalnya ibu-ibu rumah tangga nih Yang di gitu. sekitar sekolah. Nah, Betul. gitu. Bisa, Bu. Dilibatkan di sekolah terus untuk memproduksi seperti ini gitu. Iya. Apakah ada rencana ke depan seperti Eh, itu atau sudah mulai? Iya, bisa Bu. Kebetulan di depan sekolah sebelah barat itu ibu-ibunya tuh Sudah rajin mulai menanam menanam di pinggir toga. sekolah. Iya. Jadi kita kan punya pagar. Nah itu pinggir sekolah kan masih ada tanah sedikit. Itu rajin mereka nanamin. Itu bisa kita berdayakan. Apabila kita kurang Ya. tanaman herbal kita kurang, bisa pemasok. Beli. Iya. Betul. bisa jadi pemasok. Dan mereka juga bisa ikut memproduksi barengan. Kalau Dalam kita binaan masih sekolah. belum, kalau kita belum kewalahan mungkin Ya. Iya, maksudnya Iya. iya, yang banyak ya wirausaha baru gitu. Iya. Kan ya. Iya. Tapi melibatkan masyarakat tempat. Jadi inovasi ini tidak hanya manfaatnya hanya untuk warga sekolah, Iya, tapi juga betul. masyarakat secara luas. Iya. Gitu. Itu sih bagusnya ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya didukung juga nih sama Pemda, Amin. BPOM-nya, Iya. hak kekayaan intelektualnya gitu, atau bikin unit Iya. usaha kan, jadi sekolah tuh emang manfaatnya luas gitu ya, Iya. seperti itu. Selain membangun budaya perilaku dan jadi udah jelas di masyarakat udah berkurang penggunaan sampahnya seperti itu. Tapi kira-kira prospek seperti itu mungkin nggak ke depannya? Ya. Melibatkan masyarakat, gitu. Jadi membuat UMKM baru, tapi di bawah binaan sekolah yang bekerja sama dengan siswanya, gitu. Atau misalnya orang tua muridnya aja sekalian, jadi anaknya sekolah, orang tua muridnya Kalau diberdayakan. permintaan banyak, demandnya banyak. Nah, Iya. seperti itu. Ya. Kembali lagi kepada niat awal, tujuan awal kami Sambalado itu apa? Tentunya ini kalau kami tim inovatornya sangat ingin Bu berkembang. Tetapi kami atas nama sekolah tentu harus mempertimbangkan kebijakan dari pimpinan kami seperti itu. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa orang tua pun sangat antusias dengan ini gitu Bu. Jadi kenapa kami Sambalado? Kenapa prosesnya seperti ini? Kami karena tentu berbasis lingkungan ya. SMP 3 Ngampra itu berada di tengah-tengah perumahan. Artinya lahan sempit dan seterusnya. Proses pengolahan sampah pun sebenarnya ini bisa diterapkan di lingkungan gitu. Dan kami sangat berharap tentunya sebagai inovator bisa berimbas banyak terutama bagi warga sekitar gitu Bu. Mohon doanya saja mudah-mudahan dengan proses di ACC Kepala Sekolah dan kami diberikan keleluasaan bisa berkembang lebih besar lagi. Tapi kepala sekolah itu yang memberikan perkembangan. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah kemarin kami baru tanggal per 1 Juni ini jadi pergerakannya kepala sekolah sebelumnya. Tapi per 1 Juni kami berganti kepala sekolah dan alhamdulillah sangat mendukung sekali, support banget gitu Bu. Jadi kemungkinan untuk berkelanjutan sangat besar gitu. Oh, ini terakhir Bu, saya nanya. Kan tadi kami menginginkan bukan sekedar menyarankan, kalau bisa ya menginginkan bisa berdampak luas ke masyarakat sehingga masyarakat juga terlibat dalam proses pembuatannya, kan, sehingga membuat wirausaha baru yang tidak hanya warga sekolah tapi juga masyarakat sekitar gitu. Tapi rencana ke depan dari sekolah Ngampra sendiri, SMP 3 Ngampra sendiri seperti apa dari SMP sendiri, dari pihak sekolahnya sendiri, rencana ke depan yang mau jangka pendek, jangka menengah, Dari jangka panjang. kami Oke. Ya. Kembali tadi atas nama sekolah, kami sudah mendapat lampu hijau dari kepala sekolah. Tentu kami akan melanjutkan geliat adiwiyata tingkat nasional. Itu yang paling artinya kami tetap memunculkan student agency, memunculkan kesadaran semua warga sekolah untuk mewujudkan sekolah berbasis lingkungan. Plus kami berharap produk-produk yang sudah kami buat ini bisa berkembang lagi, entah dari perizinan, entah dari CSR-nya gitu ya. Sehingga ya tadi prosesnya poin utamanya adalah kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh lebih banyak lagi, mungkin seperti itu. Ada rencana lebih beragam lagi produk-produk lagi? ada. Iya. Nantikan nantikan di next Linda KBB. Betul. Terima kasih.
hasil dan nilai dan skor. Izin Ibu Kabang dan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya untuk kategori pelajar SMP, peserta 1 inovasi namanya Mas Sagi, SMP Darul Falah 2, nilai jurinya 77,75. Peserta 2 inovasinya ada Sambalado, SMP 3 Ngamprah, nilai jurinya adalah 82,75. Inovasi dari peserta ketiga yaitu Tiramisu, ya, SMP Kaguling, nilai jurinya 57,5. Peserta keempat Sincan Dora, SMP 2 Ngamprah, nilai jurinya adalah 90,5. Peserta kelima Pendidikan Etik, SMP 5 Gunung Halu, nilai jurinya 65. Baik Bapak Ibu sekalian, pada yang berapa ini? 14.31 Lomba Inovasi Daerah atau LIDA 2024 kami nyatakan ditutup. Terima kasih.